sampai pada Quran surat 26 As-Suara dari ayat 69 sampai 104 yang berkaitan tentang kisah Nabi Ibrahim. Mari kita ikuti kajian ini, nanti kedepannya bisa disampaikan pada sesi yang tersedia. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allah sudah menganugerahkan kepada kita umur, kesehatan, waktu, dan terutama anugerah terbesar pada pagi hari ini adalah kita diizinkan untuk berjamaah sholat subuh. Dan insya Allah juga bentuk kecintaan Allah kepada kita, wujud cintanya Allah kepada kita, rindunya Allah kepada kita, karena Allah masih mengizinkan kita untuk mendengarkan ayat-ayat. Ini adalah satu kemuliaan yang Allah anugerahkan kepada kita. Salawat dan salam mari kita sampaikan, ucapkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sebelum kita membacakan dan menerjemahkan dan mentadaburi beberapa ayat suci Al-Quran, mari kita manfaatkan waktu kita bertawassul, kita menggunakan kebaikan yang sudah kita lakukan pada pagi hari ini untuk menyampaikan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya Rabbana, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina, di Gaza yang masih tertindas, tersiksa, menderita karena kejahatan negara Israel dan juga para pendukung. Ya Allah, sabarkan mereka, kuatkan mereka, menangkan mereka, dan lemahkan semua musuh-musuhnya, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, kami mencintai negara kami, Republik Indonesia ini, ya Allah. Jadikanlah negara kami negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bimbinglah dan tuntunlah seluruh para pemangku kekuasaan, para pemimpin Indonesia agar senantiasa berada di jalan-Mu yang benar, membawa negara dan bangsa yang bisa mensejahterakan seluruh rakyatnya. Ya Allah ya Rabbana, di antara saudara kami, teman kami, masih ada yang belum sholat, masih ada yang belum mau mengaji, masih ada yang belum mau ke masjid. Ya Allah, timpakanlah nur hidayah-Mu kepada mereka. Ya Allah ya Rabbana, pada orang tua kami yang sudah wafat, mertua kami yang sudah wafat, saudara kami, tetangga kami, sahabat kami, dan orang-orang yang berjasa kepada kami, pernah berbuat baik kepada kami. Ya Allah, ampuni dosa mereka ya Allah, terima segala amal soleh mereka ya Allah.
Lapangkan kuburan mereka, terangi kuburan mereka, dijadikan kuburan mereka bagian dari taman surgamu ya Allah. Ya Allah, jadikan keluarga kami dan keluarga anak-anak kami keluarga yang sakinah, yang senantiasa dipenuhi dengan mawaddah dan rahmat. Karuniakan kepada kami putra putri, cucu-cucu yang soleh dan solehah. Berikanlah kepada kami rezeki yang halal, melimpah dan penuh dengan keberkahan. Ya Allah ya Rabbana, di antara saudara kami ada yang sedang sakit, sembuhkan. Yang sedang kesulitan ekonomi, mudahkan. Yang sedang mendapat hutang, mudahkan untuk melunasinya. Yang belum punya pekerjaan, berikan dia pekerjaan dan penghasilan. Bagi anak cucu kita yang belum mendapatkan jodoh pasangan, mudah-mudahan mendapatkan pasangan suami terbaik, istri terbaik yang bisa membawa kebahagiaan bagi mereka di dunia dan akhirat. Ya Allah ya Rabbana, berikanlah kepada kami kehidupan yang terindah, yaitu husnul khatimah. Berikanlah kepada kami kemampuan untuk bertaubatan nasuha sebelum datangnya ajal. Ya Allah ya Rabbana, pada saat datangnya ajal kepada kami, izinkan kami agar mampu mengucapkan, menutup segala ucap, segala kata, segala kalam yang kami senantiasa ucapkan selama masa hidup kami dengan menutup kata La ilaha illallah ala adiniya wa kullina salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada hari ini kita akan melanjutkan kajian 2 bulan yang lalu, yaitu surat ke-26, surat Asy-Syu'ara. Pada pagi ini kita akan membacakan ayat ke-69 dan selanjutnya. Yang harus kita ketahui bahwa di dalam Al-Quran Allah senantiasa berbicara masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, bahkan sampai masa pasca kematian kita. Allah berbicara tentang masa lalu agar kita bisa mengambil ibrah atau pelajaran. Yang baik kita tiru, yang tidak baik kita tinggalkan. Kemudian Allah berbicara tentang masa sekarang. Allah mengarahkan agar kita bisa hidup benar dan bisa hidup berbahagia selama hidup di dunia, bukan saja untuk pribadi, tetapi untuk keluarga, untuk masyarakat, dan yang lebih luas daripada itu. Oleh karena itu Allah memberikan panduan, Allah memberikan tuntunan. Dan Allah juga berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang masa yang akan datang, bahkan di akhirat. Allah ceritakan bagaimana kehidupan orang-orang nanti di akhirat. Ada yang bahagia, ada sengsara. Ada surga, ada neraka. Allah menunjukkan bagaimana jalannya ke surga, dan Allah juga menunjukkan agar kita selamat dari neraka. Berbicara tentang masa lampau, masa kini, dan masa depan, masa yang akan datang, yang menjadi pangkal adalah adakah iman kita percaya dengan apa yang Allah sampaikan perihal masa lalu, untuk masa sekarang dan masa yang akan datang.
Kalau kita iman dengan apa yang Allah sampaikan tentang masa lalu, maka kita akan mengambil pelajaran. Kalau kita percaya dengan masa sekarang, apa yang disampaikan Allah tentang masa sekarang, maka kita akan mengambilkan sebagai jalan. Bukan saja untuk dunia, tetapi juga untuk persiapan dengan akhirat. Karena akhirat itu pasti, dan dasar itu semua adalah percaya atau tidak, beriman. Oleh karena itu, kriteria bahwa kita selamat di akhirat itu cuma dua. Satu, beriman. Dua, beramal soleh. Dari awal ayat Quran sampai akhir ayat, intinya cuma dua. Oleh karena itu yang harus kita tingkatkan dan pertanyakan pada diri kita, bagaimana iman kita? Adakah iman kita? Rukun iman ada 6. Kita harus cek gitu. Kita harus koreksi. Jangan-jangan hari ini iman kita lagi hilang. Dan setelah iman adalah amal soleh. Sesederhana itu, tapi dalam prakteknya adalah mau atau tidak mau kita mengoreksi iman dan amal soleh kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kita harus berani introspeksi sebelum nanti dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhir. Baik, kita perhatikan yang mau buka Al-Quran untuk memberikan pahala kepada orang yang wakaf ya. Karena kasihan yang wakaf kita nggak manfaatkan, dijadikan hiasan ya. Jangan sampai di saat-saat tertentu kita baca tadarus di sini. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Perhatikan ayat 69. Watlu 'alaihim naba'a Ibrahim. Bacakanlah kepada mereka tentang berita Nabi Ibrahim. Ceritakanlah kepada mereka tentang kisah Nabi Ibrahim. Kita harus masukkan diri kita dalam suasana masa lalu ya. Kita harus masuk tentang peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah cerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam ini amat penting bagi kita, sebab kita akan belajar bagaimana ketauhidan, bagaimana kekritisan kita menyikapi kondisi yang ada di sekitar kita yang bertentangan dengan akidah dan keimanan. Nah, ceritakanlah. Kalau dulu perintah ini kepada Nabi Muhammad, tapi sekarang kita harus ceritakan kisah ini kepada saudara-saudara kita. Sebagai orang tua kepada anak-anak kita harus diceritakan. Ini perintah. Watlu 'alaihim naba'a Ibrahim. Kemudian Allah bercerita, idz qala li abihi. Suatu hari Nabi Ibrahim itu bertanya kepada ayahnya, wa qaumihi, juga kepada masyarakat tempat dia tinggal dan kaumnya. Pertanyaannya adalah ma ta'budun? Apa yang kalian sembah? Karena hatinya bertentangan ketika melihat ada keluarganya, ada tetangganya yang menyembah kepada patung. Kalau sekarang mungkin ada orang yang menyembah keris, menyembah mata air, menyembah kepada laut dan lain sebagainya. Harusnya kita pertanyakan. Walaupun mengatakan bukan ibadah, tapi prakteknya itu adalah praktik ibadah pada masa lalu. Apa jawaban mereka? Apa jawaban ayah dari Nabi Ibrahim
dan juga masyarakat di sekitar Nabi Ibrahim. Qalu, mereka menjawab, na'budu asnaman, dengan jujur kami menyembah patung, kami menyembah berhala. Fanadhallu, dan kami akan tetap akifina, beribadah laha, kepada berhala-berhala. Jadi mereka sadar bahwa yang mereka sembah itu, ibadati adalah patung, dan patung itu diberikan sesajen. Mendingan patungnya itu bagus. Yang namanya berhala itu patungnya jelek-jelek, bahkan sampai sekarang. Ya mungkin ada juga sekarang dari emas, dari kuningan, dari tembaga, bahkan setinggi-tingginya. Tapi dengan kekeh mereka mengatakan, fanadhallu laha akifin, aku akan tetap beribadah kepada berhala-berhala itu. Kemudian Nabi Ibrahim mengajak berpikir, karena kalau langsung menyalahkan ya nggak bisa, pasti berontak ya. Mau menyisir sedikit-sedikit ya. Walaupun Nabi Ibrahim itu tegas, tapi dia halim, lembut. Oleh karena itu Nabi Ibrahim bertanya, hal yasma'unakum, apakah berhala-berhala itu mendengarkan kalian? Tad'un, ketika kamu menyapanya, ketika kamu memanggilnya, ketika kamu beribadah padanya. Apakah dia dengar? Kan orang tepuk tangan, nyanyi-nyanyi, berputar-putar, dengan berdoa begini, menyampaikan sesaji. Dengan pertanyaan sederhana oleh Nabi Ibrahim, wahai ayah, wahai kaumku, apakah berhala-berhala itu mendengarkan kalian? Mungkin mulai mendengar, mulai berpikir tuh, iya ya, apa mendengar gitu ya. Tapi sekali lagi, namanya sudah bebal. Karena ada 3 macam orang yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran, yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ada 3 macam orang. Ada orang yang seperti orang mati, gak bergeming. Ada orang seperti orang yang hidup, tapi matanya tidak melihat, tidak melihat kebenaran. Ada orang yang hidup, tapi telinganya tidak mau mendengarkan kebenaran. Oleh karena itu bagi Rasulullah SAW, la tasma'una al-mauta, la tusmi'ul mauta, wa la tusmi'u summa du'a, wa ma anta bihadil ummi. Kamu tidak bisa membuat orang yang mati itu mendengar, mati hatinya ya. Dan kamu juga tidak bisa membuat orang yang tuli itu mendengar. Dan kamu tidak bisa mengarahkan orang yang buta. Tapi itu kiasan ya, bukan menghina orang yang tuli, yang mati, yang buta. Hanya ada orang yang hidup tapi karakternya seperti orang buta, tuli, bahkan seperti orang yang mati. Coba kita lanjutkan. Qalu na'budu asnaman fanadhallu laha akifin. Mereka menjawab, kami beribadah kepada berhala dan kami akan tetap beribadah kepadanya. Kemudian ditanyakan, apakah mereka mendengarkan kamu ketika kamu berdoa, memanggil, menyapa, beribadah? Au yanfa'unakum au yadhurrun, atau apakah berhala-berhala ini bisa memberi keuntungan,
bisa memberikan manfaat. Pernah ngasih apa sih berhala itu? Yang dipasangin dupa berhari-hari nggak boleh padam. Pernah ngasih apa sih? Aw yadhurrun, apakah berhala-berhala itu pernah nggak mencelakakan kamu, menyusahkan kamu? Karena berhala itu begitu ditempatkan di pojok, dia tidak bisa apa-apa, tidak bisa mendengar, tidak bisa memberi keuntungan, dan tidak bisa mencelakakan. Apa jawaban mereka? Qalu, mereka menjawab, bal wajadna aba'ana, tetapi kami mendapatkan orang-orang tua kami, nenek moyang kami. Kadzalika, seperti itu, yaf'alun, mereka beribadah, meneruskan tradisi. Kalau tradisi nenek moyangnya mandiin keris, terus mandiin keris. Tradisi mandiin jenglot, mandiin jenglot. Karena kan hanya mengatakan ini warisan nenek moyang yang harus dilestarikan. Nah, mereka juga begitu. Bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Kami menemukan, mendapatkan, melihat orang-orang tua kami beribadah seperti itu, seperti ini, gitu ya. Kemudian sekarang kalau tadi langsung yang bisa mata dan bisa dirasakan, sekarang Nabi Ibrahim alaihissalam menyentuh akal pikirannya, mana otakmu gitu maksudnya, mana kecerdasanmu, mana kepintaranmu. Maka Nabi Ibrahim bertanya lagi, afara'aitum, apakah kamu pernah memikirkan? Suruh berpikir. Afara'aitum ma kuntum ta'budun, apakah kamu pernah memikirkan yang sejak dulu kalian sembah? Patung dibuat, bahkan Nabi Ibrahim melihat bahwa yang membuat patung-patung yang mereka sembah itu ayahnya, pakar membuat patung itu. Coba kamu pikirkan, kamu ambil batu, kamu pahat, kamu gotong, diangkat ke kuil, sudah di sana disembah. Apa itu? Coba pakai pikiran. Pernah nggak sebentar aja merenungkan apa yang kalian sembah? Afara'aitum ma kuntum ta'budun. Pernahkah kalian memikirkan berhala yang kalian sembah? Otaknya udah disembah oleh siapa? Antum wa aba'ukumul aqdamun. Disembah oleh kalian dan oleh nenek moyangmu terdahulu. Pernah nggak mikirkan apa keberuntungan yang didapatkan oleh nenek moyang kalian? Dan apa keberuntungan yang diperoleh oleh kalian? Apakah tidak merasa aneh manusia yang mulia malah menghormat seonggok batu yang mereka pahat sendiri? Jadi mulai pikiran. Kalau tadi kan apakah dia mendengar, apa dia ngasih manfaat atau tidak? Tapi yang selanjutnya yang disentuh adalah pikiran. Coba gunakan pikiran, gunakan akal tentang yang kalian sembah, tentang yang kalian dan orang-orang tua kalian sembah. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mendeklar, apa yang kalian lakukan itu salah. Saya nyatakan kepada
ayah dan kepada kalian masyarakat, innahum aduwwun li, bagi saya berhala-berhala ini adalah musuh saya. Kenapa? So berhala-berhala ini menyesatkan ayahku, menyesatkan masyarakat dari beribadah kepada Allah, Rabb yang sesungguhnya, Tuhan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, dengan tegas, dengan berani, bukan saja menghadapi ayahnya, tapi bayangkan menghadapi masyarakat dan menghadapi penguasa Namrud pada waktu itu. Nabi Muhammad hanya menghadapi orang Quraisy, orang-orang Arab yang masih keluarganya. Begitu sengsara dan sulitnya dalam berdakwah 10 tahun, 13 tahun di Mekah. Tidak ada raja yang sesadis, walaupun jahat, tapi tidak ada raja yang sesadis Namrud. Tapi Nabi Ibrahim artinya kalau sama-sama berani, sama-sama berani. Tapi Nabi Ibrahim yang sebagai moyangnya dari Nabi Muhammad SAW sudah berani menyatakan kebenaran di hadapan orang tua yang masih kafir, masyarakat yang masih kafir, dan penguasa yang berbuat zalim. Nabi Ibrahim sekali lagi mengatakan berhala-berhala itu musuh saya, karena berhala itu menyesatkan ayah, masyarakat, dan seluruh negeri. Yang aku sembah, yang aku beribadah hanya kepada Rabbal Alamin. Tidak disebut Allah. Rabbal Alamin, yang mencipta alam semesta ini dan yang membuat alam semesta ini tetap ada, atau dengan bahasa sekarang, bahasa mudah, yang mengurus alam semesta ini. Nah, yang teronggok di pojok, jangankan mikirin alam semesta, mikirin dirinya saja nggak bisa. Yang saya sembah ini adalah yang lebih tinggi dari itu, yang menciptakan langit, bumi, bintang, bulan, dan sebagainya. Tidak disebutkan Allah, tapi pencipta alam semesta ini dan yang mengatur alam semesta ini. Nabi Ibrahim sudah pandangannya jauh. Bintang, matahari, bulan, bumi, kita nggak pernah ngerawatnya. Kita nggak pernah ngurusin itu, bagaimana bumi beredar, bagaimana bumi mengelilingi matahari, bulan mengelilingi bumi, dan sebagainya. Jangankan yang besar itu, kita tidak pernah mengatur diri kita sendiri. Jantung kita, limpa kita, ginjal kita, peredaran darah kita, ini pun kita enggak. Diri kita dan seluruh alam semesta. Jadi kata Nabi Ibrahim, aku beribadah kepada sosok itu, karena pencipta alam semesta, bukan kepada berhala-berhala yang kalian patuh, yang kalian pahat sendiri. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, siapa itu Rabbul Alamin? Kalau tadi alam semesta luas, dia menukik ke diri sendirinya. Rabbul Alamin, pencipta alam semesta ini adalah Alladzi khalaqani, yang telah menciptakan aku. Nah, kita juga harus mulai masuk dalam diri kita. Kita harus mengakui bahwa Allah yang menciptakan kita, aku. Kalau nggak diciptakan, mungkin kita masih setetes air yang hina, yang sudah busuk. Tapi karena Allah menciptakan, dan setelah ciptakan, bukan dibiarkan, fahuwa yahdin, terus dibimbing. Dalam perut kita terus dibimbing, setelah lahir dibimbing untuk mencari susu dan sebagainya, untuk merespon alam semesta, dikasih insting,
Kalau nggak dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, tubuh kita, pikiran kita, ya kita nggak mungkin ada. Jadi yahdin di sini bukan sekedar hidayah beragama, tapi membuat tangan kita berfungsi, jantung kita berfungsi, semua berfungsi, akal kita berfungsi. Bahkan yang lebih tinggi adalah berfungsi ketika kita mau membaca hidayah, ayat-ayat Allah. Itu Allah, fahuwa yahdi. Jadi Allah, siapa itu Allah? Terus kita jawab, Allah adalah pencipta alam semesta ini, yang bisa kita saksikan sebagian. Tapi siapa itu Allah? Allah adalah telah menciptakan saya. Dan Allah yang senantiasa membimbing sehingga sampai sekarang masih hidup. Bahkan sampai pagi hari ini Allah masih memberikan petunjuk pada kita, sehingga mendapatkan karunia terbesar yang tidak ada tandingannya. Di hari ini kita bisa berkumpul di masjid yang kita cintai. Dan yang selanjutnya, walladzi huwa yut'imuni. Allah adalah Rabb, itu adalah yang sudah memberi aku makan. Wa yasqin, dan dialah yang sudah memberi aku minum. Allah sudah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, padi, dan semuanya Allah sediakan. Dan padi itu anehnya, kita tidak punya sawah, kita tidak punya truk untuk membawanya, tapi sudah datang ke rumah kita. Bahkan sudah ada di meja makan kita, tanpa sadar bahwa yut'imu. Air juga semacam itu. Saya dikasih pelajaran ayat ini ketika saya tergolek di ruang ICU. Termasuk lama saya di ICU 6 hari, yang biasanya 2 hari. Saya 6 hari di ICU. Pasca operasi jantung, karena terlalu parah, lama juga. Di situ kita tidak bisa berdaya. Setiap saat ada petugas yang bawa makanan, ada petugas ada petugas yang bawa makanan. Bahkan di samping saya itu ada yang menjaga selama 24 jam, tidak ditinggalkan, bergantian terus. Dokter saling bergantian datang. Dan anehnya semua bahagia. Yang tukang nganterin makanan bisa senyum-senyum. Perawat juga pada nongkrong di situ bahagia. Dokter juga berbahagia. Padahal itu hanya satu, ngurusin, terutama yang terkait saya, mengurusin saya. Dan semua berbahagia. Di saat saya tidak berdaya, ingat ayat ini baru. Dulu tidak paham saya. Jadi Allah yang sudah mengantarkan air kepada saya, Allah yang sudah mengantarkan makanan kepada saya, Allah yang sudah mengobati saya. Jadi siapa orang itu? Ya mereka hanya yang ditugasin oleh Allah. Dokter ditugasin oleh Allah, perawat ditugasin oleh Allah, tukang nganterin makanan ditugasin oleh Allah. Semua dipersiapkan tanpa disadari. Kalau tanpa bantuan mereka, tapi pandangan kita di saat itu tidak sampai ke titik itu. Kalau tidak, karena Allah nggak bakalan ada orang-orang itu.
atau tidak mungkin kita berada di tempat itu. Walladzi yut'imuni wa yasqin. Kita harus sadari bahwa kita bisa minum, bisa kita makan. Tiba-tiba ini air ada di sini, Pak. Ya. Siapa yang bawa ke sini? Ya betul, Pak. Muslim. Tapi kan Allah sebetulnya yang menggunakan kaum muslim untuk menyampaikan air ke sini dan sebenarnya. Dan kalau Allah nggak izinkan, ini nggak bisa diminum. Bukankah ada air tapi orang nggak bisa minum? Bukankah ada makanan orang nggak boleh makan? Jadi yang masih memungkinkan kita makan dan minum karena Allah lah yang membuat kita bisa minum. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fa huwa yashfin. Harus yakin. Dokter, obat, segala macam, ingat itu hanya sarana. Jadi meminta kepada Allah mudah-mudahan sarana itu bisa membuat kita. Karena tanpa itu semua juga kalau Allah bisa menyembuhkan, bisa sembuh. Tapi kan hukum alam harus berlaku. Kalau sakit ke dokter harus ke obat. Karena dokter perlu hidup, apotek harus hidup, pegawai apotek harus hidup, keluar dokter harus hidup, rumah sakit harus hidup. Itu sistem yang Allah ciptakan. Semua bahagia. Ketawa-ketawa karena memang sudah sistem. Karena kita sakit maka ada apotek, ada pabrik obat, ada segala macam itu rangkaian semua bisa hidup. Dan di situ Allah katakan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan pekerjaan kalian. Allah kasih rambut jadi lapangan kerjaan, tukang cukur. Allah kasih nyamuk jadi pekerjaan tuh ribuan orang jadi petugas pabrik obat nyamuk. Jadi itu memang udah sistem. Adapun kesembuhan dan lain sebagainya itu dari otoritas Allah. Jadi kalau kita berobat nggak sembuh jangan sedih karena Allah belum mengizinkan. Allah sebetulnya tanpa obat bisa menyembuhkan, tapi Allah mengizinkan supaya semua tuh bisa hidup dan semua bahagia. Ternyata sakit kita juga membuat bahagia orang. Sakit gigi kita ya sakit banget. Tapi kalau nggak sakit gigi, dari mana dokter gigi dapat duit? Yang biasa bisa beli mobil, bisa apa? Karena sakit gigi kita. Seperti itu. Oleh karena itu kata firman Allah yang dimulai keyakinannya Nabi Ibrahim ini, Nabi berkata, dan ini harus menjadikan sikap kita. Dialah menciptakan aku, dialah yang senantiasa membimbingku, dialah yang memberi makan aku, dia yang memberi minum aku, dan kalau aku sakit dialah yang menyembuhkan. Itulah tauhid yang harus kita bangun. Jadi bukan tergantung pada makhluk. Allahus Somad sebetulnya. Yang lain itu hanya muamalah karena kita memang harus dagang, harus bertani, harus apa. Tapi gantungan kita hanya satu kepada Allah, Allahus Somad. Dan nanti walladzi yumituni summa yuhyin. Allah pula yang akan mematikan. Kita yakin pasti akan mati suatu ketika. Dan tidak sampai di situ, nanti Allah akan hidupkan lagi dan Dia yang menghidupkan aku. Walladzi yumituni, ni itu aku ya. Dialah yang menghidupkan aku, mematikan aku, dan Dia akan menghidupkan. Dan yang paling besar di antara orang yang bertauhidnya tinggi adalah seperti Nabi Ibrahim adalah walladzi atma'u, dan yang aku harapkan ayyaghfirali, mengampuni aku, khati'ati, segala kesalahanku, yaumaddin. Itu puncak dari akidah. Kalau dunia itu sebentar pasti lewat. Tapi yang menentukan kita masuk surga dan neraka, karena tidak ada seorang pun yang bersih dari dosa. Puncak harapan tertinggi dari seorang hamba adalah walladzi atma'u ayyaghfirali khati'ati yaumaddin. Dialah yang satu-satunya yang aku harapkan mau mengampuni aku pada hari kiamat. Kenapa? Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa.
Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Manusia hanya bisa memaafkan. Saya dosa kepada Pak Komsin, dosa itu nggak hapus walaupun dia memaafkan. Yang bisa menghapuskan dosa adalah Allah. Manusia boleh memaafkan, tapi dosa tidak. Jadi dosa kepada manusia ya harus minta doa maaf dan minta ampun kepada Allah. Jadi ini dari ayat ke-878 sampai 82 ini harus menjadi panduan akidah kita. Silakan nanti diulang-ulang lagi untuk menghayati pesan. Dan selanjutnya karena dia tauhidnya sudah tinggi, maka dia memohon kepada Allah, Rabbi habli hukman, ya Allah berikanlah kepadaku ilmu. Hukman itu ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu ada yang tidak bermanfaat. Hikmah itu ilmu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Itu hukman. Ya Allah anugerahkan kepadaku hukman, ilmu. Itu permohonan ya Nabi Ibrahim. Kita harus ikut Nabi Ibrahim. Walhiqni bis shalihin, ya Allah masukkan aku dalam kelompok orang-orang yang saleh. Indah banget doanya. Ya Allah beri saya ilmu. Sederhana, Rabbi habli hukman walhiqni bis shalihin, ya Allah gabungkan aku kepada orang-orang yang soleh. Kita tuh belum tentu orang yang soleh, Pak. Kita harus berendah hati. Diri kita belum tentu jadi orang soleh. Harus ngaku itu. Tapi kita minta kepada Allah agar kita dimasukin. Ya Allah, boleh jadi saya nggak soleh, tapi saya masukkan ke dalam orang soleh. Boleh jadi saya nggak kaya, masukkan saja ke dalam orang kaya. Kan kita juga dibahagiakan. Kita bukan orang soleh, tapi masukkan aja ke tempat orang yang soleh. Orang soleh kan dalam surga, bahagia di sana. Maksudnya itu. Jadi Rabbi habli hukman walhiqni bis shalihin. Ini doa yang harus kita hafal ya. Waj'alni lisana sidqin fil akhirin, ya Allah jadikan aku untukku, atau sederhananya saya akan terjemahkan, ya Allah jadikan aku menjadi buah tutur generasi selanjutnya, bukan cacian. Kan ada orang hidup tapi selama nanti lamanya menjadi cacian. Contoh apa? Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun, Qarun, gitu ya. Nah kita jangan, begitu kita meninggal dikenang oleh anak, dikenang oleh tetangga, dikenang oleh cucu, terus diceritakan. Kakek saya orang baik, kakek saya pernah bangun masjid, kakek saya pernah bikin musola, dulu aktif di sini terus. Ya Allah jadikan diriku ini menjadi buah tutur yang baik di kemudian hari, gitu ya. Di orang-orang yang datang kemudian, seperti Nabi Ibrahim. Sampai sekarang pernah nggak kita berhenti menyebut Nabi Ibrahim? Nggak pernah. Setiap sholat kita sebut Nabi Ibrahim. Nah itu artinya, nah kita harus contoh juga doa ini, ambil agar kita pun diingat, dikenang. Nah kalaupun jadi presiden kita dikenang kebaikannya, walaupun jadi RT kita dikenang kebaikannya, bukan keburukannya. Nah itu pilihan ya coy. Karena itu doa waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Bagi di dunia, tapi ada yang paling tinggi yang dimohon oleh Nabi Ibrahim. Karena dia percaya ada dunia, ada akhirat. Ini doa Nabi Ibrahim paling tinggi. Waj'alni min warasati jannatin na'im. Ya Allah jadikan aku pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan. Kalau di dunia dia yang paling tinggi permohonan tadi adalah ampunan. Tapi ada permohonan yang setelah itu, setelah mendapatkan ampunan adalah Nabi Ibrahim meminta, ya Allah jadikanlah aku pewaris surga Firdaus, surga yang penuh kenikmatan. Indah bahasa ini, indah doa ini, indah singkat tapi indah, mudah. Jadi harus hafal semua. Yang selanjutnya dia mengkhawatirkan orang tuanya.
waghfir li abi, ya Allah ampuni ayahku, innahu kana minadh dhalin, karena dia orang sesat. Ayahku orang sesat. Di doa ini kita tidak boleh pakai, karena Nabi Ibrahim pun dikoreksi, tidak boleh mendoakan ampunan untuk orang yang kafir. Kalau mendoakan untuk memberi dapat hidayah boleh. Oleh karena itu kalau kita berdoa dari rangkaian tadi, Rabbi habli hukmahu alhikni bis salihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Yang ayat ini diganti Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu ya, ayat yang 86 ganti. Wala tukhzini yawma yub'atsun, ya Allah, jangankan kau buat aku sedih, aku hina pada hari dibangkitkan. Coba ya Allah, kita dibangkitkan dari dalam tanah, telanjang, gak pakai apa-apa. Kita haus, gak ada minuman. Di sini ada minuman. Kita lapar, gak ada makanan. Gak ada satupun orang yang bisa nolong kita. Tidak ada. Anak tidak bisa nolong orang tua tidak bisa nolong anak. Suami istri sama juga, teman tidak. Ketika dibangkitkan, baru nanti setelah ada syafaat Nabi diizinkan, baru itu ada. Tapi prosesnya berapa ribu tahun, berapa ratus tahun kita makan. Harus khawatirkan. Untuk ngantri dihisab aja, itu bisa. Kalau kita umur 60 tahun, dihisabnya 60 tahun. Antriannya ada 1 miliar orang. Berapa ribu tahun. Oleh karena itu yang diminta kepada Allah kan, ya Allah mudahkan aku ketika dihisab. Udah lewat aja lah gitu maksudnya. Kalau suruh antriannya terlalu panjang. Nah kalau kita antrian terlalu panjang, itu namanya dibikin kita sedih. Ya Allah jangan bikin aku sedih ketika kami dibangkitkan. Datanglah Al-Quran. Baru Al-Quran itu yang bisa memberi syafaat. Itu yang pertama kali. Oleh karena itu baca Quran, karena Al-Quran, bacaan Al-Quran itu munculnya nanti sebagai sosok makhluk yang akan menolong kita. Wala tukhzini yauma yub'atsun, ya Allah jangan buat aku hina pada hari dibangkitkan. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Kami sadar, kami yakin, kami menyadari betul pada hari itu harta tidak ada gunanya, anak tidak ada gunanya. Yang ada gunanya cuma diri kita sendiri. Itu doa ini supaya untuk mengingatkan kita bahwa sekarang mati-matian nih ngurusin anak segala macam, nanti nggak ada gunanya. Adapun kita mengurus anak karena itu amanah, kewajiban, perintah. Tapi jangan sampai salah, anak salah kita malah mengikuti kesalahan anak gitu. Kalau untuk dididik jadi orang baik, jadi orang hebat, itu memang amanah Allah. Tapi karena demi anak dia melakukan kejahatan, demi istri dia melakukan kejahatan, tidak sedikit. Padahal anak yang mengorbankan diri kita melakukan kejahatan nanti nggak pernah. Jangankan di akhirat, di dunia bisa menyiksa. Ketika kita di dalam kubur, yang harus kita ingat. Kalau anak kita melakukan kesalahan, kita dihajar di dalam kubur, disiksa. Anak kita nggak pakai jilbab, disiksa di dalam kubur. Anak kita berzina, disiksa di dalam kubur, menjerit di dalam kubur. Itu bahkan masih hidupnya, apalagi di hari akhirat. Jadi tunaikanlah amanah kita. Jangan sampai anak perempuan itu menghisab kita. Jangankan di dunia nanti udah mati, sekarang aja setiap hari kontribusi terus dosa dari anak, dari istri. Karena kita tidak pernah menasihati, karena tidak pernah nyuruh mengaji dan sebagainya. Itu akan dipikul oleh seorang ayah, seorang suami. Itu beratnya di situ. Maka tidak salah kalau istri suruh, kalau dibolehkan boleh menyembah pada suaminya, sujud. Karena semuanya ditanggung. Kalau istri itu
Asal taat udah masuk surga ya, nggak usah macam-macam. Diserahin tuh dosanya kepada suami. Asal dia sudah taat. Wala tuhsini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun. Istri, anak, saudara, sahabat, anak tidak bermanfaat hari itu. Dan yang paling mengerikan, ada yang paling menyenangkan, ada yang paling mengerikan. Wa uzlifatil jannatu illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang dengan hati yang bersih. Jadi memang hati kita harus berupaya menjadi orang yang baik. Di situ akan yang paling menyedihkan dan paling membahagiakan. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Bagi orang yang takwa, surga udah diperdekat. Di situ baru dia akan bahagia. Situ tempat tinggal kamu nanti. Wah, lama susah pun udah lupa dengan kenikmatan. Tetapi yang paling menyedihkan adalah wa burrizatil jahimu lil ghawin. Ditampakkan neraka jahim bagi orang yang sesat, yang durhaka. Coba bayangkan, kita suruh ngantri, di depan sudah ada kobaran api. Nanti kamu akan masuk situ. Bagaimana gelisahnya. Dan nunggu penderita sebelum masuk neraka, itu ratusan tahun suruh lihat. Bahkan sejadah di kubur sudah suruh melihat neraka. Masalah itu yang harus dipikirkan. Jadi kita di dunia itu harus jadikan goal utama itu selamat setelah mati. Kita berbuat baik. Kalau orang yang berpikir untuk akhirat, dunia pasti dapat. Tapi seringkali kita dibalik. Habis pikiran kita untuk dunia, akhirat itu dilupakan. Padahal siapapun jaminan dari Allah. Orang yang cerdas adalah orang selalu berpikir untuk akhirat. Saya mencari rezeki supaya bisa beramal. Saya dikasih sehat supaya kita bisa terus segala fokusnya ke situ, bisa sholat, bisa berbuat baik, bisa beribadah. Karena untuk mempersiapkan akhirat. Dunia itu pasti dapat. Wa qila lahum, nah ini yang harus kita perhatikan. Kepada orang yang jahat tadi ya, karena neraka diperlihatkan kepada orang yang sesat. Ditanyakan kepada mereka, aina ma kuntum ta'budun? Mana yang kalian sembah dulu? Mana yang kalian sembah seumur hidup kamu? Jabatan, berhala, wanita, harta, mana yang kalian bisa? Yang sembah dulu, mati-matian. Di mana sekarang? Aina ma kuntum ta'budun? Di mana yang dahulu kalian sembah? Selain Allah. Pertanyaan berikutnya, Allah bertanya, hal yang surunakum, apakah mereka menolong kalian? Sekarang coba lihat, mana yang kalian sembah? Apakah mereka bisa menolong kalian? Atau bolehlah enggak menolong kalian, tapi apakah mereka bisa menolong dirinya sendiri? Awiyan tasiru. Jangankan menolong kalian, menolong dirinya sendiri aja nggak bisa. Di situ baru sedih. Nah, situasi itu pasti akan dihadapi oleh orang yang durhaka. Karena nggak bisa jawab. Mereka akhirnya cuma wakukibu fiha hum wal ghawun. Mereka udah dilemparin aja ke neraka. Mereka orang sesat. Mereka itu berhala-berhala yang dipertuhankan siapapun dia, dan juga orang-orang yang sesatnya yang menyembah berhala. Di situ timbul tidak ada satu penyesalan yang luar biasa kecuali penyesalan di akhirat. Mudah-mudahan ada di bawah. Siapa lagi yang akan dilemparkan ke dalam neraka, dijerumuskan dalam neraka?
yaitu wa junuda iblis ajma'un, seluruh pasukan iblis. Kan manusia ada yang banyak menjadi pasukan iblis. Mungkin lebih banyak yang jadi pasukan iblis. Ya Israel kan pasukan iblis. Amerika mungkin yang lainnya pasukan iblis. Dan bukan itu saja. Mungkin orang biasa juga bisa jadi pasukan iblis. Para dukun, tuang santet, itu pasukan iblis. Banyak. Zaman modern sekarang dukun santet segala macam. Penjual keris. Wajunul iblis, mereka semua masuk, dibereskan. Oleh karena itu kata Allah di dalam surat yang lain, Inna rabbaka yaqdi bainahum bihukmi. Nanti biarkan Allah yang membereskan dengan ketentuannya, dihukum. Kamu tinggal fatawakal Allah, kata kepada Rasulullah menghibur. Kamu tuh tinggal lakukan apa yang diperintahkan dakwah, setelah itu serahkan. Iman atau tidak beriman bukan urusan kamu. Nanti biarkan aku yang urus, kata Allah nanti. Kemudian dalam neraka apa yang terjadi? Qalu, mereka berkata, saling tuding dia. Wahum fiha yakhtasimun, di situ baru bertengkar. Gara-gara lu, tidak gara-gara lu, terus saling menuding. Jadi dalam neraka udah dibakar, masih sempat-sempatnya bertengkar. Disitulah baru dia menyadari, tallahi demi Allah, in kunna lafi dhalalin mubin. Demi Allah, kita benar-benar sesat. Kita benar-benar sesat. Buktinya kita ada di dalam neraka, baru bisa ada penyesalan. Demi Allah kami yakin. Bahkan ketika sebelum masukkan neraka, Allah diberitakan kepada kita, walau tara idil mujrimuna nakisu rusihim 'inda rabbihim. Kalau kamu menyaksikan ketika orang-orang durhaka itu bersimpul di hadapan Allah, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna kunna muqinin. Ya Allah, kami sudah lihat, kami sudah dengar gimana akibat. Ya sekarang kami sudah yakin. Boleh gak dibalikin lagi ke dunia? Kami akan beriman. Sayang, tidak bisa. Jadi di dalam neraka mereka saling bertengkar dan saling menyumpah, kita benar-benar sesat. Kapan mereka menyadari bahwa itu sesat? Mereka berkata, idza nusawwikum bi rabbil alamin. Ketika kami menyamakan kalian dengan Allah Rabbul Alamin. Patung disamain dengan Allah, juragan disamain dengan Allah, jabatan disamain dengan Allah, harta disamain dengan Allah. Bahkan Allah yang dilupakan. Idz nusawwikum bi rabbil alamin. Di situ penyesalan. Kenapa justru kita melupakan Allah? Bahkan mensejajarkan dengan Allah. Wa ma adallana illa mujrimin. Tidak ada yang menyesatkan kami kecuali orang yang jahat. Jadi orang yang sudah menyesatkan itu menyal, jahat lo. Sudah menyesatkan kami. Ada yang kepada orang, kepada siapa, sudah saling menuding. Fama lana min syafi'in. Dan di sana kita tidak punya penolong. Enggak ada yang bersyafaat. Siapa yang bisa menolong? Enggak ada. Wala shadiqin hamim, tidak ada teman setia. Enggak ada. Mikirin diri sendiri aja udah repot. Itu yang harus kita pikirkan ya, jangan ditinggalkan. Pikiran itu karena seringkali kita lupa. Wa yusiruna hayatud dunya wal akhiratu khairu wa kita lebih
terpengaruh dengan dunia, sedangkan akhirat yang kekal dan abadi dan lebih baik kita abaikan. Maka di sini nih ada ayat 102. Falau anna lana karatan, kalau Allah kasih kesempatan aja kepada kami, fanakuna minal mu'min, pasti kami akan jadi orang mukmin. Baru di situ penyesalan. Kalau kami diberikan kesempatan lagi dihidupkan kembali, kami pasti akan jadi orang yang mukmin. Nah, sebagai penutup, inna fi dzalika la'ayah. Semua yang sudah diceritakan tadi adalah ayat Allah, petunjuk Allah kepada kita untuk menjalani sekarang sampai hari esok di akhir. Wa makana aktsaruhum mu'minin, sayang sebagian besar manusia itu nggak percaya, nggak beriman. Nah, kita mau jadi yang mana? Ini Allah untuk mengecek aja, mengetes kita. Sayang sebagian besar orang nggak beriman, untuk memberikan kepada kita arahan. Mau pilih yang mana? Mau jadi orang yang beriman, mau jadi orang kafir. Kalau jadi iman nanti ke surga, jadi orang kafir masuk neraka. Iman, mukmin dan kafir itu bukan label. Oh, Islam pasti beriman. Iman itu ada di hati. Bisa capnya haji belum tentu beriman, mungkin udah jadi kafir. Jadi yang harus dikoreksi itu iman, karena setiap saat bisa hilang. Wa inna rabbaka lahuwal azizul hakim. Sementara Allah itu, Rabbmu itu al-aziz, yang tidak bisa dikalahkan, tidak bisa diintervensi keputusan. Kalau kata Allah, kamu selamat, bahagia, sudah itu. Kalau Allah sudah menentukan kamu masuk neraka, nggak bisa diintervensi. Tapi ada yang harus kita ingat, di atas itu semua Allah itu Rahim. Allah itu sayang. Sayang kepada siapa? Kepada orang yang beriman. Ya, Allah itu sayang. Kalau Rahman kan pada seluruh makhluk. Kalau Rahim itu hanya untuk orang yang beriman di dalam hari akhirat nanti. Allah itu sayang. Allah itu menginginkan kita itu semuanya masuk surga. Tapi kan Allah sudah memberikan hukum, choice kepada manusia, tidak seperti binatang. Kalau manusia pilihannya boleh. Faman syaa'a falyu'min, faman syaa'a falyakfur. Siapa mau beriman silakan, mau kafir silakan, karena kita dikasih kecerdasan. Beda dengan kucing, mencuri tidak apa-apa. Hubungan dengan kucing yang lain di tengah jalan nggak apa-apa. Berbeda dengan manusia. Nah, sekarang banyak manusia yang lebih hina dari binatang. Silakan, berarti lebih hina dari binatang. Hadirin yang dimuliakan Allah, ayat terakhir harus kita camkan. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Allah itu tidak bisa diintervensi keputusannya. Sudah. Waroshina la yataina kulla nafsin hudaha. Kata Allah, kalau kami mau, bisa setiap orang itu dikasih hidayah supaya masuk surga. Tapi Allah sudah kasih ketetapan sejak awal ciptakan manusia, bahwa manusia diberikan kebebasan untuk memilih nasibnya, baik untuk di dunia dan akhirat. Allah hanya memberikan potensi. Takdir itu adalah potensi yang diberikan kepada kita. Cuma takdir itu mau digunakan untuk apa? Kita diberikan tenaga, itu takdir Allah. Kita diberikan kecerdasan, takdir Allah. Mau digunakan untuk apa? Untuk mempersiapkan kita ke surga atau mempersiapkan kita neraka? Kita sudah ditakdirkan jadi manusia, dan ditakdirkan pula diberikan kebebasan untuk memilih. Tapi yang harus selalu ingat, Allah itu Ar-Rahim, Ar-Rahim. Kapanpun Allah bisa mengampuni kita. Oleh karena itu, yang selalu kita minta adalah, ya Allah, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. 3 itu yang tidak boleh tinggalkan di samping yang lain. Mudah-mudahan
ayat-ayat ini bisa memandu kita dalam mengoreksi akidah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada. Tapi kalau siang mereka pada pergi kali ya. Ya, bila ada yang ingin bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan penjelasan tadi Pak Ustaz, Allah itu yang Rahim, jadi Maha Pengasih. Ada lama ini kan seperti kita juga, surga itu ada bermacam pintu Pak Ustaz. Pintu mana yang mudah untuk masuk ke surga itu Pak Ustaz? Ya. Pertama, yang kedua terkait dengan gambaran-gambaran penyiksaan di akhirat nanti. Itu pun apakah bisa dicerminkan pada saat orang yang ada mati suri itu Pak Ustaz? Apakah itu suatu penjelasan mana itu? Mohon penjelasan Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Itu mana yang memudahkan kita ke surga. Untuk ke surga itu banyak jalannya, lebih banyak dari pintu ke neraka. Ke masjid tidak jadi ke surga, ta'lim masuk ke surga, sedekah masuk ke surga. Jangankan itu memaafkan orang masuk surga, banyak-banyaklah memaafkan orang masuk surga. Semua itu beribu jalan, semua berselawat masuk surga, istighfar masuk surga. Itu banyak sekali. Apapun kita asal tunduk dan patuh pada Allah, semua itu mengarahkan ke surga. Dan semuanya mudah. Kadang yang sulit itu masuk neraka, Pak. Masuk neraka itu harus melakukan dosa dulu. Harus, misalnya kita harus ke puncak dulu, harus ke kota dulu, ngeluarin tenaga, ngeluarin duit, terus ke Bali dulu, harus ke Bangkok dulu. Kalau untuk ke surga, bolak-balik dari rumah ke masjid dan masuk surga, mudah sebetulnya. Karena Allah sebetulnya sangat mudah. Allah itu kasih sayang kepada kita. Jadi jangan pernah Allah itu berpikir bahwa Allah itu serang, kejam. Ya, rahmatku di atas segala-galanya. Yang penting kita yakin aja Allah itu Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Udah titik di situ. Sebesar apapun dosa kita, nggak ada yang bagi Allah yang nggak bisa diampuni asal kita masih hidup. Segala semua dosa, bahkan coba bayangkan, ada seorang yang sudah membunuh 100 orang. Dia mau bertaubat, itu kisah benar yang diceritakan oleh Rasulullah. Pada suatu ketika dia mau berangkat karena disuruh dinasihati untuk pergi ke kampung taruhlah Bogor dari Bojonggede. Baru Cilebut dia mati. Di situ karena kalau malaikat itu kan protap ya. Ini orang jahat, ini harus dihukum, diproses. Malaikat yang lain sementara dapat perintah, ini orang baik. Di situ malaikat pun bingung karena dia kan protap rigid ya kalau malaikat itu. Semua bersitekan, akhirnya semua mengadu kepada Allah. Ya Allah, gimana saya tugaskan? Kami adalah menghukum orang ini. Kata malaikat yang satu, kami juga ditugaskan oleh Engkau ya Allah untuk merahmati orang ini. Kata Allah, akhirnya diputuskan. Sebetulnya karena Allah juga taat dengan aturan. Sekarang ukur aja jaraknya antara rumah dia ke tempat pesantren yang akan dia datangi, jauh yang mana? Kalau dari rumah ke tempat itu lebih jauh dari tempat itu ke tempat pesantren,
dia bagian malaikat rahmat. Tapi kalau dari rumah sampai ke situ lebih dekat daripada jarak dari tempat itu ke pesantren, maka dia bagian malaikat asap. Jadi aturan fair ya diaturkan di situ. Silakan ukur. Dan Allah juga yang Maha Kuasa. Allah melebarkan jarak antara A ke B, bukan dari B ke C. Jadi semua bahagia kan? Malaikat bahagia karena dia tetap melakukan tugasnya. Dan orang itu diampuni gara-gara mencari ilmu untuk bertaubat. Dia ada nggak dosa yang sebanding dengan orang membunuh 100 orang? Ada enggak orang yang sepanjang umurnya berzina dengan gara-gara memberikan minum kepada anjing, kemudian masuk surga? Jadi dengan semudah itu Allah rahimnya kepada kita. Yang nggak boleh adalah la tayasu min rauhillah, yang pernah putus asa dari rahmat Allah. Saya kenal di teroris, gimana perjalanan hidupnya sampai umur sekian tahun bergelimang dengan segala macam. Kemudian dia kembali tobat, puasa Daud sepanjang umur setelah itu. Bagaimana ketika dia wafat, Masya Allah, lautan manusia dari ujung ke ujung. Mungkin dibandingin bapak dosanya dia banyak, tetapi Allah muliakan karena ketaubatan. Allah itu sayang. Jangan pernah keluar dari garis Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Makanya setiap pekerjaan apapun tidak sempurna kalau kita nggak baca Bismillah, supaya sadar bahwa itu sayang kepada kita. Karena seringkali kalau kita dicubit sama orang tua jahat. Orang tua melarang kita makan permen, orang tua jahat. Orang tua nggak boleh kita pulang malam, orang tua jahat. Seringkali mengukur kejahatan tuh yang kita tertipu. Dalam hidup juga kita tertipu. Kita dikasih musibah sedikit, Allah jahat banget sama Allah. Karena kadang-kadang musibah itu membuat kita semakin dekat dengan Allah. Dan Allah sayang. Gak ada yang memberikan apapun pada kita dasarnya marah, tapi sayang, dikasih sentilan. Coba, Allah itu lebih sayang kepada hambanya, lebih sayang daripada orang tua kepada anaknya. Ada yang nggak sayang sama anak kita? Pernah nggak nyentil? Apakah itu karena benci, marah gitu? Karena menginginkan anak kita lebih baik. Begitu juga sentilan Allah. Karena tidak sedikit orang dikasih musibah malah jadi orang soleh, orang baik. Dikasih harta juga banyak yang jadi orang baik. Tergantung reaksi setelah itunya sebetulnya. Kan ujian kita cuma 2, Pak. Ya. Ujian 2. Soal yang diberikan kepada kita cuma 2. Yaitu sabar dan syukur. Syukur dan sabar. Kalau dikasih nikmat, lulus atau tidaknya, apakah kita bersyukur? Kalau kita dikasih musibah, apakah kita bersabar? Udah. Kalau kita syukur dan sabar, lulus masuk neraka surga. Ajaban dia yang bermukminin, luar biasa orang yang beriman. Selama iman kita tuh ada, dikasih nikmat sekecil apapun bersyukur, dikasih yang nggak enak bersabar, terus apa lagi? Jadi dengan kita yakin Bismillahirrahmanirrahim, Allah itu menginginkan kita masuk surga. Insya Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, kami simpulkan catatan dari kajian tadi. Ada 4 poin. Yang pertama, Ibrahim disebut Abul Anbiya. Dia berasal dari kota Ur di Babilonia. Kalau kita lihat Ibrahim itu dalam cerita membantai berhala dihancurkan. Sementara pemerintahnya adalah Raja Namrud. Raja Namrud itu terkenal sebagai teknokrat, terus ahli ilmu pengetahuan. Dan kemudian Nabi Ibrahim dianggap subversif ya, karena anti toleransi ya. Akhirnya dibawa, kemudian selanjutnya dibakar.
mujizat Tuhan bahwa Nabi Ibrahim tidak bukan dibakar. Kemudian berhala itu apa? Berhala itu bahasa singkatannya bakara. Masuk ke Indonesia, kami itu namanya barawa, artinya objek sesuatu yang disembah gitu. Itu berhala. Jadi bisa apa saja berbentuk patung hewan atau sesuatu yang dianggap sebagai yang mempunyai daya atau kekuatan yang bahasa Indonesia namakan sebagai dinamisme gitu ya. Kalau animisme kepada roh, dinamisme kepada benda-benda. Pemberhalaan ini didukung sama mitologi. Mitologi yaitu mitos itu cerita, logi itu ilmu tentang cerita. Jadi kisah-kisah yang diturunkan oleh nenek moyang kita dijadikan pembenaran sebagai local wisdom. Mari kita murid-murid tradisi kita. Kemudian usaha wali ketika ada pemberhalaan itu yaitu melalui wayang. Kemudian ada cerita misalnya Bathara Guru pada zaman Hinduisme itu dewa terkemuka. Dibuatlah sama wali cerita ulang dalam perjalanan bahwa Bathara Guru itu anaknya Sang Hyang Tunggal sama istrinya Dewi Wirati, saudaranya namanya Togo. Yang kedua Bathara Guru, yang kedua Semar, yang ketiga Bathara Guru. Nah, Bathara Guru itu dikalahkan sama Semar. Kok bisa begitu? Ya karena rasa orang Nusantara nggak mau dijajah oleh orang India saat itu. Kemudian diturunkan lagi pewayangan Bathara Guru adalah bapaknya Dewa Surya, Dewa Chandra, Dewa Kamajaya, Dewa Yamadipati. Jadi seolah-olah hal ini akan menggugurkan hegemoni si wayang-wayang tadi, dewa-dewa dari India tersebut. Kemudian yang terakhir, nah mengenai berhala itu ada hubungannya dengan dewa-dewa pada zaman Yunani Romawi. Kalau suku A perang sama suku B, ternyata suku B kalah, maka dewanya yang diunggulkan adalah dewa suku A gitu. Kemudian ada perkawinan suku A suku B, ya udah mari kita kawinkan dewa kita. Dewa kita namanya Zeus, dewa Dewi sampai Hera. Zeus sama Hera kawin. Kemudian bangsa-bangsa kecil ada yang memberontak dikalahkan. Ya udah kita satukan. Jadi anaknya dewa Zeus, Hera, ada Aphrodite, Poseidon dan lain sebagainya. Jadi cara menyatukan zaman dulu dengan cara dewa-dewanya itu disatukan. Jadi di Mekah dulu ada banyak dewa juga, modelnya utusan dewa dari kabilah mana, ketika satu jalan. Iya, jadi terakhir yaitu ada dewa klasik, ada dewa kontemporer. Dewa klasik itu ya dewa-dewa yang kita sebut sebagai berhala. Kemudian berhala kontemporer yaitu ya gadget, kemudian apa namanya, kemudian idola-idola itu bisa jadi dewa-dewa. Kalau melebihi pemberhalaan pemujaan kita terhadap Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hati-hati dengan dewa-dewa baru yang tidak kelihatan, gitu. Dengan berhala-berhala baru yang tidak kelihatan itu. Iya, ini berhala pagi di Indonesia ini. Ya, dewa 19 itu kan anaknya dewa ya, setengah dewa ya, manusia setengah dewa ya. Ahmad Dhani ya. Iya. Ya udah, kira-kira itu saja. Semoga kita bermanfaat. Hati-hati dalam pemberhalaan kita terhadap segala sesuatu yang kita mesti mempersatukan adalah Allah Subhanahu Wa Taala agar kita tentram di dunia dan akhirat. Terima kasih atas kajiannya yang sangat bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukunya Barat Ayuda. Di Barat Ayuda bukunya, kitabnya. Kitab Barat Ayuda.
Sepertinya teman era kosasi ya.